Alamate pengajian untuk perawatan los orang rewel las orang tangannya lurus ke atas selalu sebagai ya Rasulullah. Antum cek aja tokoh sentralnya tasawuf, ujung-ujungnya akhirnya adalah Syiah. Antum cek aja tokoh sentralnya tasawuf, ujung-ujungnya akhirnya adalah Syiah. Sebagaimana dikatakan oleh Profesor An-Nasr, mengatakan bedan utama yang melahirkan tasawuf adalah Syiah. Antum cek aja tokoh sentralnya tasawuf, ujung-ujungnya akhirnya adalah Syiah. Siapa yang pertama kali menggulirkan ilmu laduni? Hisham bin Hakam fil filosofi Syiah. Ya, siapa Ar-Rumi? Syiah Persia. Siapa sekarang Samsuddin At-Tibrizi? Syiah Persia. Semua tokoh, bahkan Ibnu Arabi juga Syiah. Siapa? Syiah Persia. Semuanya. Makanya dan Profesor An-Nasr ini seorang pakar peneliti aja, bukan ulama. Dia mengatakan dari penelitian itu bahwa bedan utama yang melahirkan tasawuf adalah Syiah. Dan antum cek kalau nggak percaya, tokoh-tokoh Syiah, tokoh-tokoh tasawuf selalu punya hubungan dengan Syiah. Nah, hadirin sekalian, ritual menuju tasawuf itu ada dua metode. Ada tasawuf filsafat, itu membuat suatu teori atas ke bawah. Makanya lahirlah teologi-teologi tasawuf seperti Ibnu Arabi Al-Hallaj, itu falsafi. Jadi Allah itu dimanusiakan, istilahnya memanusiakan Allah, memakhlukkan Khalik. Kalau sekarang tasawuf thariqat dari bawah ke atas, berarti di sini mengkholikkan makhluk, menganggap makhluk itu seperti Khalik. Makanya diri sekalian, kesesat dua-duanya tidak benar. Menyerupakan makhluk dengan Khalik juga nggak benar, menyerupakan Khalik dengan makhluk juga nggak benar. Sekarang kalau menyerupakan makhluk dengan Khalik, ini kerjaannya tasawuf tarekat, sehingga tokoh-tokoh tarekatnya dianggapnya bak Khalik Allah, bisa mendatangkan rizki, bisa dimintai macam-macam, mati pun masih dianggap bisa memberi rizki kok. Yang lebih hebat lagi, ketika hidup nggak bisa ngapa-ngapain, jalan aja nggak bisa, mati malah hebat. Nah itu kan, itu nggak ada kalau nggak di tasawuf. Karena dianggap sosok gurunya, panutannya, syekhnya adalah mirip Allah, dimintai, didoain. Pak, ujung-ujungnya siapa? Syiah kan? Karena yang punya teori imamnya itu maksum, ya enggak? Cuman di sini istilahnya aja yang beda. Kalau syekh-syekh tarekat itu dianggapnya memiliki suatu kedekatan khusus dengan Allah, dengan istilah-istilah yang mungkin tidak maksum tapi hampir mirip, yang akhirnya jatuhnya sama-sama kultus. Dengan demikian muncullah berbagai macam anggapan manusia itu bisa. Maka Imam Syafi'i ketika melihat para pelaku tasawuf, tahu Pak, para sufi, orang-orang menjalani kehidupan tasawuf, kata Imam Syafi'i apa? Aku tidak dapati pada ajaran tasawuf melainkan campuran antara agama Yahudi, Nasrani dan paganis.
Dan siapa yang belajar tasawuf di pagi hari, siangnya pasti jadi orang dungu. Pada athar yang lain Imam Syafi'i mengatakan, tasawuf itu awalnya dari orang-orang zindik, yang orang luar yang datang hendak merusak Islam. Jadi zindik itu orang yang pura-pura masuk Islam, tetapi tujuannya hendak merusak Islam. Zindik namanya. Jamaknya zanadiqah. Dan Sufi. Sufi salah satu kelompok atau ajaran sesat dalam Islam. Salah satu firqah yang masuk ke dalam 73 firqah yang ada. 72 firqah sesat yang ada dalam Islam. Dan Nabi SAW mengatakan bahawa umatnya akan berselisih menjadi 73 firqah. 72 terancam nar dan 1 dijanjikan jannah. Nah, Sufi salah satu firqah yang sebagiannya masih masuk ke dalam 72 yang sesat umat Muhammad. Sebagiannya lagi sudah berada di luar Islam. Karena ajaran tasawuf muncul karena dua kelompok, dua golongan. Golongan yang pertama, munculnya ajaran tasawuf dengan sufinya oleh kelompok zindiq, orang-orang munafikun. Pada akhir abad kedua Hijriyah di Baghdad. Ini kelompok pertama. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i pada tahun 197-an, kurang ingat tujuannya, akan meninggalkan kota Baghdad, hijrah ke Mesir. Beliau mengatakan bahwa saya tinggalkan kota Baghdad ini, dan di Baghdad ini ada orang-orang yang berzikir sambil bernyanyi dengan berzikir. Jadi zikir dibuat nyanyian, persis seperti zaman kita sekarang ini. Tapi zaman kita sekarang ini bukan orang zindik, saudara kita kaum muslimin. Hanya mereka tidak tahu bahwa itu caranya salah. Dulu yang pertama kali membuat ajaran zikir dinyanyikan, selawat dinyanyikan, tahlil, tahmid, takbir dinyanyikan, itu orang zindik. Itu langsung dikatakan oleh Syafi'i dan termaktub di kitab-kitab para ulama. Ini cikal bakal awal munculnya kelompok pertama dalam Sufi. Setelah Syafi'i pindah ke Mesir, murid-muridnya dan kawan-kawannya memeriksa apa sebenarnya yang dimaksud oleh Syafi'i. Ternyata ada satu kelompok di Baghdad berkumpul, mereka bernyanyi-nyanyi sambil berzikir. Itu dikatakan oleh Syafi'i zindiq. Zindiq itu orang munafik yang pura-pura masuk Islam untuk merusak Islam dari dalam. Zindiq. Subhanallah. Mereka yang paling gemar sekarang berzikir sambil bernyanyi, orang-orang yang mengaku bermadhab Syafi'i. Sayang mereka tidak tahu perkataan Syafi'i itu.